Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bu ya. Perkenalkan Bu, nama saya Samini dari Pokja 1, tim penggerak PKK Kecamatan Siak. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang pola asuh anak di era digital dengan materi 5 tantangan orang tua dalam pola pengasuhan di era digital. Pola asuh adalah suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan fisik, emosional, intelektual anak dari bayi hingga dewasa. Dulu kita mengenalnya PARBU, pola asuh anak dan remaja. Seiring perkembangan zaman menjadi PAREDI, pola asuh anak remaja di era digital. Inilah tantangan kita Bu sebagai orang tua untuk mengasuh anak kita. 5 tantangan orang tua dalam pola pengasuhan di era digital. Di antaranya, 1. Mudahnya mengakses internet. 80% anak kita menggunakan gadget Bu untuk dia bermain, dia berinteraksi, dia belajar. Di masa pandemi ini semua belajar melalui daring kan Bu? Ya. Jadi kita sebagai orang tua harus mendampingi anak kita dalam mengakses internet. Itu poin pertama. Yang kedua Bu, bebas berkoneksi tanpa aturan. Ini mempunyai dampak untuk anak kita, menurunnya prestasi belajar, terhambatnya perkembangan fisik, keterampilan sosial dan bahasa. Untuk agar itu semua tidak terjadi demikian, kita sebagai orang tua membuat kesepakatan, di mana kesepakatan itu kita buat seperti jam setiap hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dari jam 8 sampai 11.30 untuk belajar. Di hari weekend kita berlakukan dari jam 9 sampai jam 11.30 untuk dia bermain. Semua kesepakatan ini, peraturan ini kita berlakukan Bu, bukan berarti sama setiap keluarga, karena kondisi setiap keluarga itu berbeda-beda. Jadi senyamannya Ibu membuat suatu peraturan itu. Yang ketiga, anak lebih cenderung lebih pintar menggunakan gadget daripada orang tua, itu pasti. Karena anak di usia 2 atau 3 tahun dia sudah pandai Bu menggesek HP Androidnya ketimbang orang tua. Di sini kita jangan mau kalah gaya Bu. Kita juga harus punya wawasan. Di sinilah orang tua harus menambah wawasan agar bisa mempergunakan gadget atau HP Android. Jangan juga kita malu bertanya, sekalipun itu dengan anak kita. Contoh, abang, kakak, adik mau punya HP Android, tapi mama nggak bisa menggunakannya. Gimana ya? Atau juga kita bisa bilang, adek, abang, ini ada pembuatan misalnya sandi atau apapun itu. Kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus menambah wawasan ya Bu. Yang keempat itu dunia user generated content. Itu berisi video, berisi foto, tulisan ataupun yang lain. Di sini seperti postingan Bu. Ibu pasti tahu lah aplikasi Instagram atau TikTok, yang atau Ibu pernah perhatikan anak-anak Ibu yang lagi gini ya? Hai guys, hello Besti, atau yang lagi apalah begini-begini itu Bu. Ya, itu dia buat konten dan lalu di-share ke sosial media. Jadi kita sebagai orang tua harus mendorong mereka untuk berpikir kritis apa-apa saja yang mereka posting di sosial media. Yang kelima, bebas, anak menginginkan kebebasan. Inilah tantangan yang paling berat Bu di poin kelima ini. Di sini kita harus mencari celah agar anak tidak merasa diawasi, tapi masih dalam kendali orang tua. Misal seperti saya ini, anak saya masih SD. Ibu-ibu pasti masih punya anak yang SD, masih bisa kita kontrol dengan kita ambil HP-nya. Abang, tadi abang lihat apa? Atau kita masih bisa mengecek HP-nya. Tapi yang anak udah di SMA, misalnya ada pertanyaan gini, Bu Mimin, anak saya udah SMA loh, udah kuliah, gimana ini? Gimana tanggapan Mimin? Kalau itu masalahnya, oke. Pertama saya kasih saran, pertama beri dia kepercayaan. Jangan Ibu pegang-pegang HP dia, Ibu dianggap kepo nanti. Yang kedua, jadikan dia teman. Sembari kita jadikan dia teman, beri pemahaman apa dampak negatif dari pemakaian gadget yang berlebihan. Setelah itu, poin yang ketiga itu poin yang mendasar sebenarnya Bu. Tanamkan keimanan di hati anak kita sejak dini.
Agar apa? Agar anak kita bisa memilah apa tindakan yang boleh, yang tidak boleh, yang bagus, yang kurang bagus. Semua itu kita lakukan. Jadi Bu, dari 5 tantangan yang saya sampaikan tadi Bu, peran kita sebagai orang tua itu mendampingi, menambah wawasan, membuat suatu peraturan, mendorong mereka berpikir kritis, dan memberi kebebasan tapi dalam kendali Bu. Tujuan dari semua itu Bu, agar anak kita tidak terpapar dampak negatif dari pemakaian internet. Demikianlah Bu yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Sebelumnya saya mau ngasih yel-yel Bu. Ibu ikuti saya ya. Ya. Orang tua yang hebat menjadikan anak yang berkualitas. Ayo Bu. Orang tua yang hebat menjadikan anak berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.